Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan mewawancarai salah seorang masyarakat di perumahan Villa Inti Persada, di mana poin yang kita wawancarain adalah masalah perubahan sosial. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dengan narasumber kita. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Maksudi. Dengan Bapak Maksudi. Maksudi biasa dipanggil, kalau di sini ada yang panggil Pak Haji, ada yang panggil Pak D. Oh, kalau lebih akrab saya panggil Pak Haji. Pak D, ya? Pak Haji ya boleh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ini Pak, di era sekarang kan perubahan itu semakin naik. Dari dulu sampai sekarang itu udah naik signifikannya. Kalau boleh tahu, Bapak di sini itu sudah dari tahun berapa? Saya tuh tinggal di sini setelah Ramadan, awal Syawal ya, awal Syawal 2010. 2010 ya Pak? Iya, saya dulu tinggal di Jatinegara. Jadi saya tinggal di Jatinegara karena penduduknya lingkungannya udah padat, jadi saya coba untuk hijrah, cari rumah-rumah kemana-mana ya. Kesini alhamdulillah, jadi ketemu, memang saya cari lingkungan yang bagus, yang baik lah gitu, dan nggak jauh juga dari kota Jakarta, walaupun mungkin ini udah daerah pinggir ya, selatan ya. Alhamdulillah saya cari-cari daerah Bogor, Karawaci, Tangerang, alhamdulillah kita dapet di sini. Jadi saya bersyukur sekali ya, udah kita dapat rumah di sini gitu. Baik Pak. Gimana awal kedatangan Bapak di sini, kondisi masyarakatnya kayak bagaimana? Ya, dulu tahun 2010 tuh ya memang belum terlalu banyak bilang ya, masjid juga dulu masih agak kecil gitu. Tapi masyarakatnya saya lihatnya cukup baik gitu ya. Udah mulai baik, dan perumahannya juga sudah ditata dengan baik karena ini memang perumahan. Jadi kita mulai masuk dari jalan raya Israel ke arah depan itu, masuk dalam tuh udah kondisinya udah memang kelihatan bagus gitu. Jadi ya alhamdulillah saya dapat di sini, jadi di pas tinggal di RT 3, dan masyarakatnya alhamdulillah juga paguyubannya baik, ibu-ibunya juga alhamdulillah. Sampai sekarang juga saya sangat bersyukur lagi bisa berada di tengah-tengah masyarakat, terutama di RT 3 dan khususnya di RW 28 di Pamulang Timur ini gitu. Berarti kira-kira menurut Bapak ada nggak perubahan tatanan masyarakat dari dulu sampai sekarang? Tatanan masyarakatnya alhamdulillah ya ada perubahan ya. Oh baik. Jadi dari aspek sosialnya gimana Pak? Dari aspek sosialnya juga ada perubahan ya alhamdulillah ya. Terutama dari ya itu saya bilang nanti dari paguyuban itu dalam masyarakatnya itu, baik ibu-ibunya, baik yang di lingkungan masyarakat ke RT, rukun tetangganya, baik pun di lingkungan masjid, ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya alhamdulillah memang udah baik gitu ya. Berarti kalau kita tinjau dari aspek religinya gimana tuh Pak? Ya religinya setiap tahun kelihatannya sesuai dengan perkembangan masjidnya sendiri ya. Dari mulai masjidnya tadinya kecil, terus sekarang ya alhamdulillah dengan kondisi yang kita lihat ini tuh ada perkembangan, dan jamaahnya juga semakin meningkat ya. Iya Pak. Religinya, dan juga alhamdulillah dengan adanya katakanlah ini ada Bapak guru-guru kita ya, seperti ada Pak Ali Nurdin, ada Bapak Abdul Aziz, ada Pak Edi, ada Pak Sidik. Itu alhamdulillah udah secara religi itu sebenarnya udah kita bersyukur sekali ya. Kita nggak harus cari-cari guru-guru kemana tuh. Setiap rutin secara religi itu kita udah dapatkan. Subuhnya juga ada, supaya tausiahnya dengan tafsirnya, kajian mingguannya juga ada. Itu udah alhamdulillah sekali. Nah, ini udah termasuk, tinggal memang ada ya memang sebagian mungkin ada faktor kesibukan dari masyarakat atau yang ini memang agak mungkin mereka berangkat karena kantornya jauh, mungkin nggak sempat untuk ngikutin. Tapi alhamdulillah secara mayoritas itu udah baik ya, secara religinya itu. Itu dari aspek religinya Pak. Kalau kebudayaan di sini tuh kayak gimana Pak budayanya?
budayanya ya gotong royong itu ya alhamdulillah sih. Ya, Ya, kita kita ada berbakti. kerja kalau ada kita gotong royong, cuma ada yang musibah gitu ya. Kita juga alhamdulillah di RW 29 itu ya, itu ada namanya Rukti ya. Jadi untuk mengolah, jadi kalau ada yang kena musibah, kematian apa itu mereka yang mengelola semua. Ya, 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 ya. Itu udah dari mulai pengurusan jenazah ke makam sampai istilahnya ngurusin untuk mandi sampai malam tajiahnya tiga malam itu udah dikelola oleh mereka. Jadi yang kena musibah itu ya mereka udah tinggal baik kamu bersediakan konsumsinya juga udah bukan dari yang itu udah bagus sekali. Jadi di masyarakat kita itu udah bersyukur sekali di RW 28 ini ya, di Pamulang ini itu ada kegiatan seperti itu tuh untuk tiap yang musibah itu udah mereka udah gak susah-susah, udah yang ngurus sudah semua dari Rukti itu. Oh, baik Pak. Menarik dengan kata Bapak tadi masalah kesibukan warga di sini. Jika saya tinjau ini Pak, perumahan di sini tuh termasuk kategori yang elit-elit ya Pak. Ya. Apakah ya notabene perumahan elit itu pasti berduit lah Pak. Ada berduit dan ada yang kaya lah Pak istilahnya. Dan penghasilannya itu menengah ke atas. Apakah dengan penghasilan begitu membuat mereka sibuk dengan kesibukan sendiri sehingga interaksi dengan masyarakat itu berkurang Pak, atau gimana dengan perumahan di sini? Ya kalau dibilang terlalu elit banget sih enggak juga sih, masih ada yang ya memang alhamdulillah ya mungkin kecukupan aja lah. Mereka dikatakan berlebih banget sekarang, ada sebagian mungkin yang memang ada dilihat dari itunya, ada juga yang memang sangat sederhana juga kecukupannya ya, katakanlah mereka ya alhamdulillah lah sebenarnya. Jadi kalau seluruhnya elit semua dengan itu cukup ya mungkin nggak ini juga ya, jadi nggak terlalu harus dibilang elit banget gitu ya. Ya pokoknya ya cukup sederhana juga lah, banyak yang gitu ya. Saling mendukung ya Pak. Saling mendukung alhamdulillah. Ya itulah yang saya bilang paguyubannya itu di wilayah kita nih khususnya di RW 028 itu ya alhamdulillah. Yang tadi saya bilang tuh kalau ada kena musibah itu tuh alhamdulillah ada apa? Ada bantuan gitu yang ada yang ngurus gitu ya. Terakhir nih Pak, masalah bisa nggak kita berikan pesan-pesan buat masyarakat di sini agar paguyuban ini tetap terjaga, gotong royong ini tetap terjaga, pesan-pesannya Pak buat masyarakat? Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sih dengan perkembangan sekarang gitu ya, dengan adanya pengurusan rukun tetangga yang baru juga khususnya di RW di RT 03 ini juga ya alhamdulillah kita ada merasakan ada peningkatan gitu ya. Terutama juga di masjid juga, dengan masjid yang semakin lama semakin baik kondisi fisik masjidnya juga semakin baik ya, insya Allah juga jamaahnya juga semakin banyak, apalagi ya Pak, terjadi pembangunan. Ya apalagi di sini ada santri-santri dari Nurul Quran ya, itu sangat membahagiakan sekali dengan kehadiran mereka di sini ya, bisa berjamaah di masjid, bisa ada kegiatan, bisa membantu kegiatan masjid gitu. Ya mungkin itu sebenarnya kita menghimbau kepada masyarakat sini yang memang gitu, marilah kita ramaikan masjid ini, dan juga ramaikan juga kalau ada gotong royong kebersihan yang dari RT atau ada kegiatan-kegiatan yang dari RT juga, mari kita hadirin lah dengan kemampuan yang kita, dengan waktu yang ada dengan kita hadirin lah semua kegiatan yang ada di lingkungan kita. Ya tujuannya untuk kita sama-sama bersilaturahim, ya, saling kenal mengenal gitu. Itu yang jadi harapan saya. Ya katakanlah saya sebagai sesepuh lah di sini, karena usia saya udah alhamdulillah udah 67 tahun ya. Jadi itulah, jadi pesan saya itu ya mari kita yang muslim, yang kita marilah ramaikanlah masjid ini. Masjidnya udah bagus ya, kita mari ramaikan. Dan juga pada di dalam kegiatan rukun tetangga juga kalau ada kegiatan, mari kita sama-sama kita hadir, kita ikut bergotong royong. Saya rasa itu pesan saya itu. Baik teman-teman, itulah tadi sebuah wejangan dari salah seorang masyarakat di Villa Inti Persada. Pesan Bapak
agar kegiatan masyarakat lebih ditingkatkan, gotong royong tetap dijaga dan tetap solid selamanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.